Saya mulai ya. Oh, Oke, jadi ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Nah, malam ini mungkin kita akan lebih membahas kembali ke basic trading ya. Basic trading, gimana psikologi kita dalam trading. Itu. Oke. Saya coba untuk ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi gini, nah kalau saya pribadi itu ada 4 konsep dasar tuh dalam trading ya. 4 konsep dasar dalam trading. Nah, yang pertama itu bahwa persentase tinggi itu tidak sama dengan sukses, Pak. Kadang seorang trader pemula akan berpikir semakin tinggi profit rate akan semakin baik dan bisa memenuhi target bulanan atau tahunan. Pada kenyataannya dalam trading hubungan antara waktu dan profit tidaklah linear ya. Artinya tidak sepanjang waktu kita bisa profit walau menggunakan metode yang sudah teruji. Bentar ya, ada yang masuk. Bentar ya. Oke ya. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, yaitu bahwa persentase tinggi itu tidak sama dengan sukses. Di sinilah kadang kita berpikir, contoh misalnya kita yang sudah membuat planning target sekian per hari, misalnya 2 poin per hari. Kita hitung setelah bulanannya itu misalnya 44 poin dalam sebulan gitu. Kadang kita tergoda untuk berusaha mencapai target tersebut itu dalam sehari, dalam 1 kali trading. Nah, contoh misalnya semalam nih, saya yakin teman-teman kalau kita berbicara target mau 1-2 poin itu sebenarnya banyak kok yang dapat. Cuman pertanyaan saya, kenapa tidak ada yang melepas atau meliquid posisinya pada saat mereka lagi profit gitu. Ya kembali lagi mungkin pemikiran kita kalau bisa profit sebanyak-banyaknya kenapa tidak? Kita sebenarnya bisa profit semua bisa. Oke, next. Nah, pada kenyataannya kita hanya bisa mendapat 10% mengalami loss besar bahkan sampai margin call dalam sekali trading. Hanya dengan memahami bahwa kita bisa loss setiap saat dan menjaga agar loss kita bisa sekecil-kecilnya, maka kita bisa konsisten di trading. Nah, ini maksudnya kadang kan kita nih udah mencapai target, bahkan mungkin lebih dari target. Nah, pada saat transaksi kita ini selalu berhasil, ini otomatis kepercayaan diri kita meningkat. Jatuh-jatuhnya kita ke overconfidence dalam bertransaksi. Nah, disinilah biasa kesalahan yang membuat kita entah mungkin tidak terlalu memperhatikan take profit, tidak memperhatikan stop loss lagi. Itu karena ya mungkin beberapa kali entry ini selalu profit ya. Selalu profit. Atau bahkan mungkin masih mau mengejar profit yang lebih besar. Nah, kadang contoh misalnya dari 5 kali transaksi kadang profit sampai 4 kali ini. Nah, ternyata pada saat transaksi kelima, nah disinilah ini langsung mengalami risiko yang besar, gitu. Bahkan mengalami margin call dalam sekali trading tersebut. Nah, ini. Jadi ingat ya, kita harus tetap berfokus pada risiko-risikonya. Kita harus tetap menggunakan manajemen risiko yang baik ya. Nah, ini yang kedua. Pada trader profesional
bahkan sampai dan indikator yang baik untuk menentukan pergerakan. Senior dalam trading ya, udah senior dalam trading. Nah, kalau bertanya ke satu orang mungkin oke lah. Tapi kalau bertanya ke beberapa orang tentang metodenya, bahkan mungkin signal dari mereka dan sebagainya, ini kan setiap orang berbeda-beda nih. Nah, berbeda-beda. Nah, nggak mungkin misalnya saya menyampaikan sebuah teknik saya sendiri, terus misalnya si B juga menyampaikan tekniknya sendiri. Nah, ini kalau diramu dalam satu transaksi ini kan bingung jadinya. Ya sama halnya kalau kita menggunakan terlalu banyak indikator kan. Terlalu banyak indikator. Nah, contohnya misalnya saya menggunakan 2 indikator nih. Satu mengarah untuk buy, satu untuk mengarah mengambil posisi sell. Ini kan jadinya saya yang jadi bingung sendiri gitu. Kita kan bingung sendiri dalam menentukan keputusan ya. Oke. Nah ini, harga pasar itu menentukan segalanya. Jadi indikator yang sejati adalah harga itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini kan dagang ya. Ini kan dagang. Jadi dalam dagang itu cuman ada 2 hal. Ini harga murah atau mahal. Cuman itu. Jadi tidak ada indikator yang lain. Kita lihat harga ini murah, terus kita berbicara ke supply and demand-nya, apakah permintaannya juga tinggi, ya udah, nggak usah mikir lagi, langsung nge-buy. Oke. Nah, indikator dan harga pasar itu bukan debat telur dan ayam, tapi lebih ke sebab akibat. Kenapa nih harga naik? Kenapa nih harga turun? Ini yang harus kita tahu dulu. Ya, ini yang harus kita tahu dulu. Karena kalau kita berbicara indikator, kita berbicara chart pattern atau teknik-teknik itu, lagi mana dengan orang yang dulunya bertransaksi tanpa MT4? Dulu nggak ada indikator, tapi orang masih mampu untuk mengambil keputusan saat entry gitu. Ya, oke. Next. Nah, ini yang paling utama. Aturan trading yang kita buat tidak boleh dilanggar. Gitu. Kita tidak bisa mengendalikan pasar, maka kita harus mengendalikan diri kita dalam trading dengan disiplin mengikuti aturan trading yang telah kita buat. Jadi kalau memang udah membuat sebuah trading plan, trading rules, contoh misalnya ada yang trading ini by moment ya, dia selalu menunggu momen kapan dia akan entry. Contoh misalnya teknik terkam yang digunakan oleh Bang Boris tuh. Nah, walaupun kita nih udah transaksi dari pagi nih sampai sore, tapi kalau dalam planningnya nih aturan yang dia buat ini belum waktunya untuk entry, beliau nggak akan entry. Ini salah satu rules dan trading plan yang memang harus kita ikuti ya. Dengan alasan apapun itu tidak boleh dilanggar. Gitu. Kalaupun misalnya terkena resiko, ya udah. Yang namanya trading kan memang pasti ada resikonya ya. Tapi bukan berarti kita harus merubah trading plan tersebut. Resiko itu biasa dalam trading. Tetapi kapan kita berani hadapi resiko ini tanpa sebuah trading plan yang benar, resiko ini malah akan menghancurkan kita, menguras equity dan sebagainya, gitu. Nah, yang keempat, kita tidak tahu apa-apa tentang pergerakan harga selanjutnya ya. Jadi ini merasa bisa memprediksi pergerakan selanjutnya adalah hal yang sangat keliru. Kita hanya bisa menentukan profit dan loss, selanjutnya pasar yang menentukan hasilnya. Nah, dan yang ketiga itu adalah pelajari karakter pasar. Jadi maksudnya kayak gini, kalau memang kita ini bisa memastikan bahwa harga selanjutnya ini buy misalnya, atau harga selanjutnya ini pasti sell, ini, maka saya rasa semua orang itu tidak akan ada lagi yang terkena loss atau bahkan mungkin terkena risiko dalam trading. Sederhananya kan seperti itu. Tapi tak ada satupun master ya, kalau kita berbicara master, tidak ada satupun master trading itu yang tidak menggunakan take profit dan stop loss. Kenapa demikian? Nah, ini secara logikanya kalau memang ini betul-betul master atau grandmaster nih, harusnya kan dia tahu nih harga kemana. Harusnya dia bisa memastikan harga ini bisa ke sini. Tapi kan tidak juga. Makanya selalu ada stop loss. Selalu ada take profit. Gitu. Ini yang dilakukan oleh semua orang yang bertransaksi itu harus menentukan
take profitnya, dan stop loss-nya. Karena mereka tidak pernah bisa tahu, betul nggak prediksi saya ini sudah 100% benar. Gitu. Jadi kembali lagi kita hanya bisa menentukan profit dan loss, selanjutnya pasar yang menentukan hasilnya. Oke, wait Pak Yonas ya. Bentar teman-teman. Oke. Terus berikutnya adalah mempelajari karakter pasar nih. Kita harus tahu tentang karakter pasar. Contoh kemarin kan ini banyak yang bermasalah di emas ya. Ya salah satu karakter emas itu yang paling utama adalah safe haven. Jadi metode apapun, teknikal bagaimanapun, ya kalau berbicara safe haven, ya kita lihat keadaan yang terjadi di dunia. Tentang kebijakan-kebijakan atau mungkin masalah-masalah yang terjadi di dunia ini sangat mempengaruhi pergerakan emas sebagai salah satu safe haven ya, sebagai salah satu safe haven. Jadi walaupun misalnya nih dolar menguat, kok emasnya juga menguat Pak, harusnya kan melemah, itu berarti kembali ke karakter yang sebenarnya dari emas ini, bahwa emas ini merupakan safe haven. Ya mungkin saja pada saat dolar melemah menguat ini ada juga kejadian-kejadian lain yang membuat orang untuk beralih ke emas sebagai safe haven-nya. Jadi kembali ke supply and demand gitu. Ya. Nah ini, saya punya teknik dasar dalam trading ya. Oke, kita pause lagi nih Pak Yones. Oke, nah teknik dasar dalam trading ini saya cuma menggunakan 3 ya, teknik dasar dalam trading. Tuh. Nah ini yang pertama itu follow the trend ya, follow the trend, buy at support dan sell at resistance. Itu. Nah kenapa saya menggunakan 3 teknik seperti ini ya dalam bertransaksi? Pertama, follow the trend. Nah saya rasa hampir semua trader itu akan paham bahwa kita itu harus mengikuti tren, nggak boleh sama sekali kita counter trend. Nah, karena counter trend ini berarti kita berharap koreksi dari tren tersebut. Cuman ya dimanapun itu yang namanya koreksi, itu pergerakannya akan lebih kecil dibanding tren tersebut. Sebesar-besarnya koreksi ini pasti setelah pembalikan harga itu pergerakannya lebih besar karena tetap mengikuti tren. Sementara tren ini bukan jangka pendek ya, dia jangka panjang. Ini jangka panjang. Nah, jadi yang paling utama yaitu follow the trend, buy at support dan sell at resistance. Nah, kenapa saya menggunakan seperti itu? Kembali lagi, saya biasa menyampaikan bahwa fungsi utama dari support and resistance ini adalah sebagai tahanan, gitu, sebagai tahanan. Nah, jadi yang paling pasti yang terjadi dari support and resistance ini adalah memantulkan harga itu minimal 2 kali. Pada saat harga mendekati resisten atau mendekati support. Ya kalaupun break, ada juga yang menggunakan sistem breakout. Ya, break support mereka lanjut nge-sell, break resisten mereka lanjut nge-buy, tapi saya pribadi saya nggak mau ambil resiko di situ. Saya kembali ke hal yang pasti dari support and resistance tersebut, yaitu kembali ke tugas mereka masing-masing. Tugas support ini untuk menahan harga turun, memantulkannya kembali naik. Tugas resisten pun seperti itu, menahan harga naik dan memantulkannya untuk turun. Jadi saya berusaha untuk main safety ya dalam trading ya. Itu kalau teknik saya ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang menggunakan sistem breakout dan sebagainya, saya nggak tahu. Ya. Walaupun pada kenyataannya kadang harga sudah break, menurut kita udah break, lah masuk lagi ke dalam resisten atau udah break support malah kembali lagi ke melewati support gitu. Oke, nah jadi modelnya seperti ini. Saya akan selalu mengambil posisi buy ketika harga itu di bawah. Gitu. Ketika harga menyentuh trend line, ya, menyentuh trend line atau menyentuh support, itu di situ saya akan langsung entry buy. Ini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat modelnya ya. Begitupun kalau harga ini menyentuh trend line atas ya, trend line atas, maka di situ saya akan langsung nge-sell ketika harga lagi tinggi.
Mungkin ada juga yang bertanya, tapi biasa kan kita udah nge-buy Pak, ternyata dia malah turun, menembus trend line. Begitupun sebaliknya, kita udah nge-sell, ternyata harga masih lanjut ke atas, menembus trend line atas atau menembus resisten. Nah, kalau itu terjadi, maka itulah guna dari stop loss ya. Dengan menggunakan metode seperti ini, saya nggak bingung untuk menentukan di mana stop loss saya. Otomatis stop loss saya itu adalah di bawah dari trend line atau di bawah dari support. Kalau misalnya saya nge-buy seperti ini. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalnya saya nge-sell di atas, gitu, di trend line atau di kisaran resisten, nah maka stop loss saya otomatis di atas dari trend line tersebut atau di atas dari resisten tersebut. Jadi saya nggak perlu bingung lagi. Nih Pak, pasangnya di mana stop loss-nya? Gitu. Kalau berbicara take profit, saya kembalikan ke teman-teman masing-masing ya. Gitu. Mau take profit itu berapa terserah, gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Tapi jangan juga take profitnya, udahlah Pak, saya mau take profit sebanyak-banyaknya lah. Gitu. Karena kita tahu ya, karakter dari pergerakan market itu, pergerakan pasar ini selalu fluktuatif seperti ini. Ya. Oke, next. Nah, di sini ada supply and demand ya. Karena lebih banyak sebenarnya yang menentukan pergerakan atau mempengaruhi pergerakan dalam market itu adalah supply and demand. Khususnya bagi teman-teman yang bermain komoditi, contoh misalnya emas, oil, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, apa itu hukum permintaan dan penawaran? Nah, permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan pada satu harga dan waktu yang tertentu. Sementara penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Makanya dalam trading itu kita mengenal istilah buy sell itu kadang disebut as ya. Nah, jadi kadang bahasanya bukan lagi buy dan sell, tapi permintaan dan penawaran ya. Ini pelajaran dasar ya. Kadang cuma menggunakan kata as dan bid. Oke. Nah, di sini ini dasar juga ya tentang apa itu supply and demand. Nah, di sini kita lihat poin 1, jika permintaan atau demand naik dan ketersediaan barang atau supply itu tidak berubah, maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik ya. Yang kedua, jika permintaan atau demand itu menurun dan ketersediaan barang itu tidak berubah, maka penumpukan barang akan terjadi dan harga akan turun. Oke, jadi ini pelajaran dasar ya. Yang ketiga, jika permintaan atau demand tetap dan ketersediaan barang atau supply itu meningkat, maka penumpukan barang pun akan terjadi dan harga akan turun. Nah, yang keempat ini, jika permintaan tetap dan ketersediaan barang atau supply ini turun, maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik. Nah, jadi kalau dari sini kita sudah bisa tahu kapan kenapa harga itu naik, kenapa harga itu turun. Ya. Nah, di sini ada Anda lihat ya di gambar ini ada garis tengah ini equilibrium, nanti kita bahas ya tentang equilibrium itu apa. Nah, di sini titik temu antara permintaan dan penawaran gitu. Titik temu antara permintaan dan penawaran itu biasa disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, hal ini terjadi saat jumlah barang yang tersedia dan diinginkan sama. Jadi, buyer dan seller itu tidak ada yang mendominasi pasar. Gitu. Ya, kalau kita lihat dalam grafik seperti ini. Nah, Anda lihat zona keseimbangan ini. Harga naik, turun lagi, harga naik, turun lagi, ya ini. Jadi zona keseimbangan ini Anda lihat, ya, tidak ada yang mendominasi pasar sampai akhirnya Anda lihat garis A, di situ terjadi breakout, di mana ternyata saat itu buyer yang mendominasi pasar, makanya harga naik tuh. Ya. Nah, itu menentukan zona keseimbangan. Zona keseimbangan pada market biasa juga disebut konsolidasi atau sideways. Nah, pada candlestick digambarkan dengan pola candle yang berimpit-impit seperti sebuah barisan. Nah, biasanya kalau di H1 ini terlihat jelas ya. Kalau kita pas ketemu dengan sideways nih di H1, Anda bisa lihat grafiknya berjejer ya. Berjejer naiknya harga tertingginya sama, harga terendahnya sama, itu bolak-balik seperti itu. Nah, coba kita lihat nih di sini. Nah, jadi Anda lihat ini sideways ya. Nah, ini kebetulan menggunakan H1. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Sampai akhirnya nanti ada breakout. Anda melihat harga melanjutkan perjalanan ke atas ya. Nah,
Nah, ini yang saya sebut tadi, kenapa saya tidak menggunakan sistem breakout. Coba Anda lihat candle sebelumnya, ini harga berhasil menembus sebenarnya ke bawah, ya, menembus ke bawah, tapi balik lagi dan masuk ke dalam zona equilibrium ini, masuk kembali. Nah, sementara kita tahu zona equilibrium ini sebenarnya bisa menjadi support and resistance, zonanya ya. Jadi yang garis bawah ini sebagai support, garis atas ini sebagai resistennya. Nah, hubungan antara permintaan dan penawaran dengan support dan resisten ya. Nah, Anda lihat. Ini harga di reject oleh zona keseimbangan yang berperan menjadi resisten. Coba Anda lihat. Harga berusaha naik, di reject lagi turun. Di bawah pun ada zona ya. Ini yang membatasi harga untuk tidak terlalu turun, mantul lagi naik. Nah, ini kenapa saya tadi menggunakan teknik trading itu buy at support, sell at resistance. Gitu. Karena memang perannya untuk mereject harga di zona tersebut. Gitu. Jadi itu tugas mereka. Hal yang pasti yang dilakukan oleh support and resistance adalah mereject harga. Ya, sekali, dua kali sampai akhirnya nanti mungkin breakout ya. Breakout. Oke. Nah, kalau di H4 coba kita lihat zona keseimbangan weekly ya, dilihat dari H4. Nah, dengan melihat zona keseimbangan di H4 ini, ingat ya, satu garis, satu candle di H4 ini itu 4 jam ya, di H1 ya. Jadi kalau Anda sudah melihat seperti ini bisa diaplikasikan ke H1. Bisa diaplikasikan di H1. Yang jelas saya sudah tahu bahwa harga ini turun sampai di mana dan naiknya sampai di mana. Tinggal saya konversi nanti ke H1. Itu. Selama harga misalnya ini kan sudah ada garis tengah ya, garis 50%-nya. Garis 50%-nya. Jadi misalnya saya mulai dari angka 100 nih paling bawah dan di atas adalah angka 1000, maka tengah-tengahnya ini adalah angka 500. Tuh. Jadi pada saat Anda aplikasikan ke H1, selama harga itu belum mencapai 500, berarti Anda boleh buy. Stop loss-nya di mana ya? Di bawah 100. Anda sudah bisa lihat bahwa harga ini untuk di H4 ya, selama seminggu itu bolak-balik di harga itu terus. Dari sini Anda bisa mengambil, Anda bisa membuat trading plan. Kapan entry-nya, kapan saya keluar, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, dan posisi apa yang mau saya ambil. Otomatis zona-zona atas ini Anda semua harus sell, zona bawah ini silakan nge-buy. Pada saat harga masuk ke 50% garis tengah ini, udah wait and see, nggak usah transaksi. Ini tuh di H4 ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan ya teman-teman yang mau bertanya ya. Bayat. Ya, silakan yang mau bertanya. Coach, halo. Siap. Mau bertanya. Nah. Itu untuk support dan resisten yang paling valid itu di H1 atau H4? H4 ya? Semakin tinggi time frame itu maka semakin valid kok. Oh, iya ya. Nah, tinggal pertanyaannya, mampukah kita sabar menunggu, karena semakin tinggi time frame berarti semakin lama kan kita menunggu. Ya, betul. Oke. Tapi tetap ya, eksekusinya, entry-nya kalau saya pribadi itu ke H1. H1 ya. Kembali ke H1. Kapan saya entry itu kembali ke H1. Terus Coach, pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan harga yang kayak kemarin itu kan yang waktu sempat turun jauh sampai 1848, tapi masih bisa mantul kembali ke bawah, ke dalam masuk, padahal dia sudah menembus support kuatnya. Oke. Bahkan apa yang menyebabkan dia bisa
Apa memang faktor di luar daripada teknikal? Berarti fundamental ya, sudah masuk di situ ya. Ya. Jadi gini kok, itu yang saya maksud tadi bahwa hal yang paling pasti dari support and resistance itu adalah menahan. Nah, karena tugasnya itu adalah sebagai tahanan. Hal yang tidak pasti yaitu pada saat break. Nah, contoh misalnya nih, emas ya, emas. Pada saat saya break emas, otomatis kan harga naik nih, harga naik. Tapi kok tiba-tiba jatuh lagi? Nah, kita kan kembali nih, orang yang sudah buy di harga murah, bisa saja saat itu langsung melakukan aksi taking profit. Ya. Nah, karena kalau kita berbicara kapan orang mau meliquid posisinya, itu tiap orang kita nggak pernah tahu kapan mereka mau meliquid posisi tersebut. Nah, kalau terjadi aksi taking profit secara besar-besaran, otomatis berpengaruh kan ke pergerakan market. Ya pasti. Apalagi kalau yang taking profit orang-orang yang akumulan yang besar dananya. Betul, betul. Oh, itu yang menyebabkan harga yang sudah ini seharusnya sudah penembusan secara teknikal, tapi fundamentalnya membentuk dia masuk kembali. Naik lagi karena faktor yaitu ada yang buyback. Sebenarnya bukan fundamental ya. Nah, fundamental kan ini kita berbicara tentang news. Nah, sementara supply and demand ini kita berbicara tentang permintaan dan penawaran. Nah, supply and demand ini tidak harus mengikuti fundamental. Tergantung kebutuhan dan apa aksi yang dilakukan orang-orang saat itu. Nah, contoh misalnya nih ya, ya. Contoh misalnya seperti ini saya. Contoh seperti ini ya. Nah, kalau kita berbicara support kan ini garis bawah ya. Ya. Nah, fungsi utama dari support and resistance ini akan berusaha menahan harga naik, resisten akan menahan supaya harga turun, begitupun support akan berusaha menahan supaya harga tidak lanjut ke bawah. Nah, yang gue maksud nih harga naik tembus ya. Kalau kasus kemarin yang tembus support. Tembus support, oke. Iya. Yang di. Oke, tembus support nih seperti ini. Iya, betul. Di daily, ya betul. Ya masih bisa masuk kan kembali mantul. Secara teori kan ini strong sell ya. Iya, betul. Nah, tapi kok bisa kembali masuk ya? Saya berpikir saja sih kok kembali ke supply and demand ya, kembali ke kita berbicara ke dasar dari psikoteror itu bahwa kembali ke masalah psikologi market dan psikologi varian trading. Ini kan masuk kategori murah, lebih murah dari harga sebelum menembus support, betul kan? Iya, betul. Nah, betul sekali. Kalau di harga seperti ini, apalagi kalau didukung dengan isu, tanpa didukung oleh isu pun bisa saja saya masuk langsung aksi buyback. Aksi buy-nya kan membuat harga kembali masuk. Iya, logikanya begitu. Oke. Nah, makanya saya cuma menggunakan teknik di sini sell at resistance dan buy at support. Karena ini hal yang pasti terjadi, yaitu harga ini pasti akan terpantulkan di support and resistance itu minimal 2 kali. Kita boleh buka histori transaksi. Nah, support and resistance ini pasti akan berusaha memantulkan harga itu minimal 2 kali. Ya. Berarti psikologinya orang pada saat itu mereka semua menganggap itu sangat murah, berarti kesempatan untuk bisa buyback artinya lebih menang kondisi itu ya dibandingkan orang yang berpikir sudah menembus jadi strong sell. Oh ya, perbandingannya. Strong sell ya. Menembus strong sell. Jadi kita kan secara logika kalau menembus support ya udah lanjut sell kan? Iya. Nah, lanjut sell. Nah, ini kadang juga menjadi polemik bagi kita ya. Maksudnya seperti ini. Apa yang membuat kita harus melanjutkan sell? Sementara mungkin target yang kita dapat nih, target yang kita kejar dalam sehari ini udah dapat sebenarnya.
Tapi mungkin ya kembali lagi ke yang pertama tadi bahwa kadang ini kita berpikir bahwa di sini ada kesempatan untuk mencapai target bulanan saya, mencapai target yang sebesar-besarnya. Ya, atau contoh misalnya semalam, harga kan naik semalam. Ya. Ada beberapa koreksi nih. Ini saya berani menjamin bahwa ada sebagian di antara kita nih yang sebenarnya sempat profit sell-nya. Iya. Nah, sempat profit sell, cuman ada mungkin yang berpikir ya baru dikit Pak, baru gini Pak. Iya. Akhirnya berusaha untuk ya mungkin masih bisa lebih banyak, ternyata malah harga naik. Iya, kejadian berapa kali. Nah, jadi saat itu psikologi kita pun sendiri yang nggak stabil melihat harga. Ya udah, kita sudah lihat bahwa harga ini berusaha untuk naik, ya berusaha untuk naik. Apa ya, kita untuk saat itu kita mencari ke mana yang lebih aman dulu. Walaupun mungkin saya sekedar BEP dan sebagainya, udah gitu aja dulu. Ya. Betul. Oke kok ya. Ya, berarti psikologi orang yang ingin buyback berarti menang dibandingkan orang yang sudah menganggap itu sudah tembus. Berarti banyak menganggap itu murah untuk beli kembali ya. Oke. Iya, karena gini. Contoh misalnya kita ini yang trader ya. Nah, kita yang trading. Nah, kalau kita berbicara saya ini yang trading, gitu, apa yang membuat saya bisa membuat harga ini semakin turun? Sementara saya cuma mengambil posisi sell ya. Ya. Sementara yang terjadi di luaran sana ini sudah nggak ada lagi barang yang mau dijual. Tadi pada saat harga murah udah terjadi aksi buy, dan pada saat harga sudah top ini aksi sell. Jadi seluruh barang ini udah dijual Pak, turun. Sementara saya ini yang mau masuk untuk membuat harga ini lebih turun, apa yang ingin saya jual maksudnya. Kembali lagi ke prinsip dagang ya. Kembali ke prinsip dagang. Oke. Siap. Ya. Thank you coach. Ya. Oke, yang lain mungkin. Ada pertanyaan lagi? Bagus, ada pertanyaan bagus? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya. Saya coba untuk share sedikit ya tentang karakter market biasanya ya. Jadi bad news dan good news. Nah, contoh misalnya nih ya yang terjadi kemarin. Contoh misalnya, karena kita mendapatkan ini beritanya, ini kan patokannya kita ini ke emas ya, ke dolar ya. Kita misalnya nih berita yang buruk untuk dolar. Secara teori, pada saat berita yang buruk untuk dolar, maka ini akan membuat dolar jatuh. Dan pair lain, contoh misalnya kemarin yang main XAU, ini harusnya naik. Oke. Nah, tetapi pada kenyataannya kok berbalik Pak. Kadang USD pada saat beritanya buruk ini malah naik, dan XAU ini malah turun. Ini kan yang kadang sering terjadi. Iya, sedikit logika ya. Begitupun sebaliknya, kalau good news, ini harusnya kan USD menguat nih, tapi kejadian semalam misalnya dolar malah melemah, ya, dan membuat pair lain ini menguat. Nah, kalau saya pribadi sih logikanya seperti ini ya. Pada saat saya ambil contoh nih, harga mau turun ya. Jadi ini secara teori USD turun, pair lain contoh misalnya XAU ini naik. Nah,
Jadi saya berbicara di sini misalnya XAU-nya ya. XAU ini prediksi akan naik. Contoh misalnya dengan dari harga 1000 nih mau naik ke 1500. Contoh ya. Nah, sementara harga ini start misalnya dari harga 500. Otomatis harga ini naik ke 1000 karena pernah ada aksi buy di sini. Aksi buy. Naik ke sini. Nah, di sini keluar berita. Ternyata untuk dolar itu melemah dan harusnya nih XAU ini menguat. Ya. Tapi kok dia malah jatuh, Pak? Kok dia malah jatuh? Bukan malah naik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan ya. Yang sudah melakukan aksi buy di sini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini aksi taking profit. Terus yang kedua ini menjaga harga. Nah, aksi taking profit dalam arti ini ya. Pada saat posisi 500 ini, pasti orang melakukan aksi buy sehingga harga ini bisa melonjak sampai ke 1000. Pada saat harga di 1000, ini ternyata prediksi emas ini akan semakin menguat ke 1500. Masuk untuk mendapatkan ruang cloud 5G. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, apa yang terjadi? Maka kalau saya pribadi ya sebagai seorang investor besar. Lagi meeting. Temuan 5G ini. Di mute dulu kok. Siap. Jadi apa yang terjadi? Maka saya sebagai investor besar nih, ya, ini saya akan melakukan aksi taking profit nih di sini. Jadi yang mungkin awalnya saya dengan modal yang bisa membeli, anggaplah kalau kita bermain fisik ya, modal saya waktu di harga 500 nih saya cuma cukup untuk beli 1 ton misalnya. Nah, pada saat harga naik ke 1000, ada isu bahwa XAU akan semakin menguat. Yang saya lakukan, saya akan taking profit. Saya akan taking profit. Maka saya di sini akan melakukan aksi sell besar-besaran, mengambil keuntungan ya, yang posisi saya yang sudah saya buy sebelumnya di harga 500, tapi saya dapat keuntungan 2 kali lipat ya. Sampai harga itu betul jatuh ke harga sebelumnya. Nah, pada saat harga ini jatuh, ini otomatis saya mempunyai keuntungan 2 kali lipat. Nah, dan memang emas harus menguat 500 poin lagi. Berarti kalau saya berhasil menjatuhkan emas ini ke harga 500, maka harga akan tetap kembali ke harga 1000 nantinya. Nah, tetapi yang perbedaannya, dana saya itu sudah 2 kali lipat. Yang awalnya saya di harga 500 cuma mampu beli 1 ton, di sini saya mampu beli 2 ton. Dan sesuai dengan prediksi memang harga naik. Ya karena saya juga belinya lebih banyak lagi kan. Saya prediksi betul harga naik ke 500. Nah, ini kadang yang biasa kita lupakan, sehingga pada saat dapat bad news untuk USD tanpa mikir-mikir nih. Ya, tanpa mikir-mikir langsung buy. Tanpa kita perhatikan ini kenaikan emas ini udah berapa? Range-nya udah berapa nih? Nah, kalau udah terlalu mahal, otomatis dia harus jatuh dulu. Aksi taking profit dulu, itu yang perlu kita waspadai. Di satu sisi yang kedua, ini menjaga harga. Kalau harga terus naik tanpa ada koreksi, ini akan membuat harga itu semakin mahal. Kira-kira kalau harga terlalu mahal, ada yang mau beli nggak? Sama halnya dengan mata uang. Sama dengan halnya mata uang. USD lagi turun, harusnya misalnya GBP naik nih. Tapi kok turun dulu, Pak? Ya kalau GBP-nya terlalu naik, nggak mungkin lah. Nanti dia terlalu mahal. Atau dolarnya ini yang harusnya jatuh, kok dia naik dulu, Pak? Ya kalau dolar terlalu jatuh, nanti ujungnya nilai dolar itu nggak ada lagi. Paham kok ya? Iya. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih. Begitupun sebaliknya ya. Kalau isunya misalnya anggaplah USD menguat, ini jangan berarti semua langsung nge-sell ya, dulu keadaan. Lihat dulu efeknya ke dalam market tuh. Bukan pada saat keluar ini langsung hajar. Ya.
Oke, ada lagi? Artinya coach kalau contoh kayak semalam itu keluar berita bahwa mendukung US dollar, toh? Harusnya kan Mas secara teoritis jatuh, tapi kan dalam kenyataannya dia naik dulu. Itu artinya ada orang yang mencoba untuk taking profit. Begitu ya, mengambil keuntungan dulu supaya nanti dia bisa jual lebih banyak. Jadi harga Enggak, jatuh. justru kebalikan. Oh, kebalikan. Justru kebalikan. Ada orang yang berusaha untuk taking profit nantinya. Oh iya. Jadi untuk saat ini aksi beli besar-besaran dulu karena memang diprediksi kan mau jatuh tuh. Iya, betul. Nah, jadi ada dua faktor yang perlu kita perhatikan di sini ya. Nah, yang pertama ini secara fundamental ya. Fundamental kemarin kan. Iya. Nah, secara fundamental kemarin nih harusnya kan emas naik ya. Harusnya emas jatuh. Iya. Gitu. Nah, ini jadi ada dua fundamental ya, yang fundamental kemarin, terus yang fundamental kedua ini yang jangka panjang nih ya, tentang COVID dan pemilu. Iya. Oke. Nah, kalau dengan keadaan seperti ini ya, nah, kembali ke yang tadi bahwa ini prediksi harga emas kan harusnya jatuh nih. Jatuh untuk sementara ya. Ya kalau jatuh untuk sementara dan kedepannya tetap akan naik karena ada ini, maka yang saya lakukan sekarang, ya mending saya buy dulu, biar harga ini melonjak naik. Setelah itu kita mengikuti hasil fundamental kemarin untuk USD. Ya. Oke? Kembali ke fundamental kemarin, USD menguat dan di sini baru melakukan aksi taking profit, mengikuti fundamental yang kemarin. Nah, start dari bawah ini baru mulai mengikuti lagi fundamental jangka panjang, yaitu tentang COVID dan pemilu. Atau kita berbicara safe haven. Oh, jadi memang orang berpikir untuk buy dulu besar-besaran, untuk angkat harga dulu, baru naik diikut fundamental, baru jatuh. Betul. Baru nanti untuk pemilu, mendekati pemilu, mereka akan naik lagi, safe haven lagi. Ya, otomatis. Karena kalau kita berbicara apa hubungannya pemilu dengan emas gitu. Pemilu ini kan kita berbicara tentang dua kandidat yang mungkin kebijakannya akan mempengaruhi para investor kan. Pasti ada pengaruh-pengaruh kebijakan mereka itu yang mungkin berdampak buruk atau baik kepada investor-investor besar yang ada di Amerika. Jadi untuk menjaga kebijakan itu sebelum keluarnya siapa pemenangnya, kebijakannya apa. Kalau saya di posisi investor, saya akan melakukan safe haven dari sekarang. Safe haven. Jadi pada saat siapa yang terpilih dan saya dengar kebijakannya, kalau memang menguntungkan bagi saya ya sudah. Maka safe haven saya akan cairkan kembali dan kembali investasi. Ya. Tapi kalau ternyata memang malah merugikan saya aman, aset saya aman dalam safe haven kan. Logikanya kan seperti itu. Ya. Berarti aksi beli kemarin sudah termasuk, sebenarnya ada beberapa kejadian safe haven di situ ya? Apanya kok? Aksi beli yang kemarin menjelang harga penutupan pasar kan, yang harga naik? Pasti ada kok, pasti ada. Ada juga yang masuk memang aksi berusaha untuk spekulasi mengambil taking profit nantinya. Oh ya. Karena kalau kita lihat juga dari pound sterling misalnya nih. Pound sterling yang sore ini newsnya semua buruk, oke lah, sore masih turun ya. Tapi setelah keluarnya berita Amerika tuh pada saat pasar Amerika tuh dia malah menguat. Ya, kalau secara logika ya, secara fundamental pun nggak ada yang bisa membuat pound sterling menguat saat itu. Oh iya. Nah, oke, yang lain? Ada lagi pertanyaan?
Malam Pak Andre. Malam Pak Dodi. Siap. Bisa diperlihatkan contoh Pak ya tentang moving average yang dia mengindikasikan downtrend atau yang uptrend. Jadi kebetulan kemarin itu pada saat saya open sell, ternyata memang MA moving average-nya untuk yang downtrend itu ternyata terbuka lebar gitu loh. Nah, memang saya ya itu tadi karena saya nggak yakin dengan diri saya sendiri sehingga saya biarin aja walaupun itu uptrend gitu kan. Nah, coba mungkin Pak Andre bisa mencontohkan posisi MA yang downtrend sama posisi MA yang uptrend gitu Pak ya. Gitu aja Pak. Oke. Ini bisa kebuka nggak nih? Biasanya sih libur begini nggak bisa buka market ya. Coba kita coba ya. Pakai EMA berapa, Pak? MA 5 sama MA 10 Pak. MA 5 sama MA 10. Secara teori gimana tuh? Atau kalau Bapak punya punya resepnya Bapak sendiri seperti apa ya Pak ya? Biasanya sih MA untuk berbicara tren sih di MA 200 ya. Nah, MA 200 saya kembalikan ke market ya. 18. Bentar ya, saya coba dulu ya yang lain Pak ya. Bisa kebuka. Kayaknya kalau di Dimex tuh hari gini nggak bisa, oh bisa ya. Kita coba yang lain ya, misalnya Salma, sorry. Yang bisa buka demo jam hari gini ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau kita lihat, Pak, ya kalau kita berbicara MA 200 ya, kalau saya menggunakan MA 200. Nah, di sini kan udah, jadi MA 200 ini sederhana dia ya. Jadi, pada saat dia di bawah, trennya up, pada saat dia di atas, trennya turun. Gitu. Ini tuh kalau kita berbicara di H1. Jadi, kalau dilihat nih, Bapak lihat ini, kemarin tuh, memang udah MA-nya ini udah di bawah ya, udah berhasil turun ya. Saya cobakan di H4. Nah, ini yang membuat kemarin kita berpikir bahwa tren ini masih turun untuk weekly ya. Jadi H4 ini kita lihat kejadian mingguan ya. Nah, sini sebelum harga mencapai ini kita lihat MA-nya masih kebuka. Belum berhasil turun ke bawah. Nah, cuman ternyata semalam dia berhasil tembus ya. Oke, saya maju ke daily. Nah, di daily ini kita lihat harga masih up. Ya, tren masih naik gitu. Nah, yang saya maksud tadi tren masih tetap akan ke atas ya. Akan tetap ke atas karena masih ada pengaruh Covid, masih ada pengaruh pemilu. Kita lanjut ke weekly, Anda bisa lihat trennya semua up, Anda lihat. Tren masih up, kalau kita berbicara stochastik juga malah di bawah nih udah mulai naik ya. Kita lihat monthly-nya.
Oke, monthly ini nggak ada kelihatannya. MA nggak muncul di monthly, kita lihat saja di sini. Nah, kalau untuk berbicara weekly-nya pun sebenarnya masih apa? Nah, cuman kemarin ini karena kita mengikuti fundamental. Fundamental yang menurut kita nih sudah waktunya turun gitu. Harusnya turun. Ya. Coba Anda lihat. Di H4 semalam tuh belum. Gitu. Cuman ternyata berhasil nembus ya. Berhasil nembus. Nah, ini kan Anda lihat MA 200-nya tuh udah di bawah. Trennya memang lagi naik. Paham Pak ya? Jadi kalau Bapak gunakan MA 5 dengan 10, harus saya tahu teknisnya tuh kayak gimana, cara bacanya kayak gimana. Karena saya sendiri pun cuma menggunakan ini. Paham Pak Dodi? Iya Pak, makasih Pak. Oke, jadi nanti boleh sharing dengan teman-teman cara penggunaan MA 200 yang benar ya. Itu nanti ada Pak Yoga, Pak Boris itu bisa pandu. Nanti kita buat kelas khusus ya. Kita buat kelas khusus untuk bahas, kita kupas tentang MA ya. Kupas tentang MA. Andre, Siap, siap. mungkin tadi yang Pak Dodi itu, mungkin yang MA 5 atau 10 itu mungkin dipakai untuk time frame yang pendek mungkin. Benar nggak? Iya, mau pendek ataupun time frame panjang, Pak. Kita harus tahu teknik membaca MA itu, MA 5 dan 10 itu kayak gimana. Teorinya pun harus saya tahu dulu kan. Itu. Nah, ini kan bukan berarti semua MA ini penggunaannya sama nih Pak, karena ada yang menggunakan MA. Contoh misalnya Anda bisa lihat di YouTube tuh, saya ada buat tentang triple MA. Triple MA itu kalau Anda gunakan di emas, itu ya kalau berbicara akurasinya, saya berani menjamin akurasinya itu sekitar 80%. Untuk MA, triple MA yang kebetulan ada di YouTube itu ya. Jadi Anda bisa lihat, pelajari ulang ya. Pelajari videonya, itu ada. Tapi contoh misalnya ini MA 200. MA 200 cuma satu garis loh, Pak. Cuma satu garis. Jadi cara membacanya pun berbeda dengan teknik yang mungkin digunakan Pak Dodi itu 5 dan 10. Atau mungkin Pak Dodi bisa sharing tuh untuk MA 5 dan 10-nya itu teknisnya gimana cara penggunaannya? Jadi gini Pak, kalau MA 5 dan MA 10, MA 5 itu kita melihat, kita pakai garisnya, kita misalnya warna biru gitu ya. Terus MA 10-nya kita kasih garis warna merah gitu kan. Nah, apabila garis birunya itu di atas merah, artinya MA 5-nya di atas MA 10, itu artinya uptrend. Nah, kalau misalnya di atas, sebaliknya, kalau warna merah, kita kasih warna merah dengan dengan MA-nya 5 itu di bawah MA 10-nya berarti downtrend gitu, Pak. Saya coba ya, Pak ya. Saya aplikasikan di sini ya. Iya, iya. Ini MA 10 ya. MA 10 saya gunakan warna. Oke. Kelihatan nggak nih? Teman-teman lihat nggak nih? Kelihatan Pak, merah. Oke. Oke, saya hilangkan saja bowlingernya. Oke, kita tambah lagi moving average. MA 5 ya? Iya. MA 5 kita ambil warna biru. Oke, kayak gini Pak ya? Iya. Time frame di? Kalau time frame-nya bisa di H4 atau H1 juga. Oke. Nah, tadi secara teori, kalau warna biru ini di atas, maka trennya? Downtrend, Pak. Uptrend. Uptrend. Oke. Kalau warna merah, kalau warna birunya di bawah garis merah, berarti downtrend. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat H1 ya, coba Anda lihat H1 ini.
A1 dari pertama open market sampai close market, garis biru di mana, Pak? Ya, open marketnya di mana, Pak? Open market di sini, Pak, lihat nih. Ini garis yang sejajar ini. Itu tanggal 8 ya, Pak? Ya, tanggal 8. A1 kan. Awal tanggal 9 nih kan ini. Nah, kita lihat nih memang udah di atas garis birunya, Pak, seharian. Oke. Garis biru udah di atas seharian. Garis biru ini itu berubah kemarin waktu malam Jumat sebenarnya. Di saat harga lagi naik itu sini malam Jumat, ya dini hari kalau nggak salah nih ya. Bisa lihat. Ini kalau berdasarkan teori MA yang Bapak gunakan, ya memang nggak ada sinyal sell kan, Pak. Coba. Ini bukan saya loh, maksudnya ini kan teori dari Bapak kan, maksudnya teori MA yang digunakan ini cara membacanya kayak gitu, benar ya, Pak ya? Iya, iya, Pak. Jadi biru di atas garis merah berarti uptrend. Biru di bawah garis merah berarti downtrend, betul ya? Betul, Pak. Oke, nah ini kejadiannya seperti ini. Dari awal tuh biru emang udah di atas, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan MA ini harusnya tuh Bapak dari awal tuh nge-buy. Benar kan? Jadi ada mungkin pertama ya, kalau saya mengambil kesimpulan nih, mungkin kadang kita sendiri tuh nggak yakin dengan indikator yang kita gunakan. Yang kedua, ya karena nggak yakinnya itu, ini mental kita goyah nih sampai mendengar kalau ada yang mengatakan entry sell atau buy, ya kita ikut itu biasanya. Iya, Kita betul, ikut Pak. Itu, Pak. apa yang betul, apa yang orang sinyal disampaikan oleh orang itu kita ikuti. Jadi kita lupakan bahwa indikator Anda udah benar sebenarnya, Pak. Indikator Anda udah benar. Nah, kenapa harus nge-sell? Berarti Anda tidak mengikuti disiplin ilmu yang Bapak dapat nih. Gitu. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Kadang kita terlalu banyak bertanya ke mentor-mentor yang kita anggap expert, bertanya ke orang lain tentang metode dan check pattern gitu ya. Nah, sampai kita melupakan bahwa saya ini sebenarnya punya teknik sendiri gitu. Saya punya teknik sendiri. Ntar ya, saya terima Bu Ani dulu. Oke. Nah, contohnya kayak misalnya teknik yang digunakan Bang Boris ya dan Pak Yoga nih. Jadi Pak Yoga dengan magic number, Pak Boris dengan terekamnya. Itu apapun yang kita omongin ya mereka ya tetap ke teknik itu gimana, kapan entry-nya ya. Walaupun orang katakan sekarang entry ya, kalau menurut tekniknya mereka belum ya belum. Kalaupun ternyata teknik kita benar, entry sekarang, nah, mereka nggak apa-apa. Gitu. Paling mereka cuma ketinggalan momen. Gitu. Kita udah profit, mereka belum. Gitu. Karena memang secara disiplin teknik yang mereka gunakan ya belum waktunya. Gitu, Pak. Nah, jadi ini kembali ke psikologi kita sebagai seorang trader, Pak ya. Psikologi kita saat bertransaksi. Yang pertama, ya kembali ke trading rules Anda sendiri, kembali ke teknik yang Anda gunakan sendiri, gitu. Masalah sinyal dan sebagainya ini pasti kan punya alasan-alasan tertentu. Gitu. Ya kalau alasan itu tidak sesuai atau sinyal itu tidak sesuai dengan teknik Bapak atau trading rules Bapak, jangan diikuti, Pak. Tuh. Jangan diikuti. Ya. Jadi yang kita coba buat itu di psychoterror itu nggak ada teknik pakem, Pak. Nggak ada.
Jadi kita lebih berfokus ke pertama mindset ya, psikologi kita dalam trading. Itu satu. Yang kedua, otomatis kalau kita berbicara tren, wajiblah itu hukumnya kita harus ngikutin tren, nggak boleh ngelawan tren lah. Terus yang ketiga ini, ya kita harus tahu support and resistance itu fungsinya apa. Karena disitulah mungkin kita bisa mengambil kesempatan, kadang disitulah kita bisa mengetahui di mana batas resiko saya, kapan saya entry, ini kan semua berpatokan dari situ aja sih, Pak. Paham Pak Dodi ya? Iya Pak, kasih Pak. Ya, jadi kembali ke disiplinnya dulu Pak. Padahal udah bener loh itu Pak. Indikatornya tuh udah bener, dari pagi tuh harus nge-buy. Itu EMA 5 sama 10 ya, Coach? Iya, iya. 5 sama 10 di. Oh ya. Ya ada mungkin yang lain ya. Terakhir Coach, satu lagi. Oke. Kalau EMA yang paling efektif itu kan saya lihat ada yang pakai 5, EMA 10, 21, 334, 90, 55, 200. Itu sebenarnya EMA yang paling efektif yang kalau menurut dalam trading yang paling tinggi tingkat keberhasilannya yang berapa? Semua kok. Oh, semua ya. Jadi disesuaikan saja dengan yang kita senang saja dipakai ya. Ya, jadi gini, berbicara masalah MA, settingannya bagaimana, berbicara masalah indikator apa, semua indikator itu benar. Semua settingan itu benar. Pertanyaannya yang mana yang Anda pahami? Oh ya. Ya, jadi ini yang saya maksud. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mempelajari, tapi memahami. Cukup satu saja yang kita perlu pahami. Oh ya. Mana yang cocok buat saya, itu yang saya gunakan gitu. Ya. Ada yang lain mungkin? Thank you, Coach. Oke. Nah, sedikit tambahan ya, ini terakhir ya, untuk mengatasi risiko. Ya, kalau kita mengalami kondisi seperti semalam ya, ini khusus buat yang kebetulan bukan sistem cut loss ya, sorry. Yang kebetulan bukan sistem cut loss, tapi ini baiknya sih untuk yang modalnya lumayan agak kuat ya. Jadi kita gunakan ada beberapa teknik ya. Yang pertama yaitu locking ya. Ya, jadi locking ini kan kunciannya, tapi kadang locking itu bisa kita gunakan untuk bukan berarti locking tidak bisa untuk apa ya, untuk transaksi lagi gitu, enggak. Jadi contoh misalnya nih, jadi untuk harga, saya anggap harga 1.000 lah. Saya misalnya nge-buy. Oke. 0,1 misalnya. Nah, kita berbicara yang kecil dulu. Nah, pada saat 1.500 nih, saya sell ya. Ini saya sell. Harga 1.500 nih, yang saya lakukan adalah buy, saya locking. Karena prediksi masih naik, itu ragu. Nah, pada saat harga 2.000, ini buy boleh dilepas enggak? Nah, pada saat 2.000, di saat saya merasa bahwa ini adalah harga ini sudah mencapai range harian, nggak apa-apa Pak, Anda lepas buy ini, otomatis kita profit ya, profit 500 ya. Nah, profit 500, maka yang tadinya pada saat kuncian seperti ini kan equity stop nih. Pada saat harga dikunci, contoh misalnya pada saat Anda kunci equity sisa 1.000 misalnya. Sisa 1.000 equity. Nah, kalau Anda tidak kunci dan harga terus ke 2.000, harga 2.000, otomatis equity ini berkurang 500. Nah, dia akan seperti ini jadinya equity Anda. Tapi karena Anda kunci, maka dia bertahan di 1.000. Nah, teknik ini bisa kita gunakan. Jadi pada saat harga di atas, Anda bisa lepas posisi buy ini. Ya, berarti equity Anda start-nya itu
1.000 di harga ini. Di harga ini. Bukan start 1.000 di harga ini. Nah, jadi berapapun penurunan yang terjadi di sini, mau misalnya harga turun ke 1.800, maka dari sini 200-nya akan masuk ke dalam equity karena harga turun ya, koreksi turun ke 1.800. Teknik ini bisa digunakan kalau kepepet ya. Minimal ambil keuntungan dulu. Karena harga pasti koreksi. Nah, di saat koreksi, kalau koreksinya nggak dalam, nah di sini bisa buy lagi. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Ini sekedar garis besar dulu ya. Nanti pembahasan lebih detailnya kita buat kelas khusus nih. Oh ya. Atau misalnya kondisi nih, kondisi ya. Kondisi lain lagi nih. Kondisi lain ada yang buy 0,1 misalnya di harga 1.000. Terus double lagi kan. Ini kan yang banyak terjadi kemarin. Misalnya di 1.500. Nah. Sorry. Sell ya. Ini kemarin yang terjadi sell. Nah, pada saat harga di 1.600 misalnya mulai panik, yang dilakukan adalah buy 0,2 langsung ya, dia langsung locking ya. Ini bisa dilakukan. Nah, oke. Nah, pada saat harga sampai 2.000 misalnya, Anda tinggal menghitung. Ini kalau naik ke sini kan, ini keuntungannya 400 kali 2 berarti 800 ya. Plus 800 karena ini 0,2 ya. Nah, kita berbicara minusnya ini ke sini berapa? Anda tinggal menghitung. Ini minusnya 500. Oke. Sementara ini minusnya 1.000. Nah, kondisi seperti ini bisa mengatasi sedikit masalah. Apakah Anda mau lepas ini beserta ini, berarti posisi sell sisa 1, atau kalau ya seperti yang saya lakukan adalah saya akan lepas ini dan ini. Jadi saya mengalami kerugian cuma 200. Tapi setidaknya masalah terbesar sell yang terlalu berada di bawah itu teratasi dulu. Saya tinggal punya sell ini yang ke floating. Nah, padahal ini dalam keadaan locking loh sebenarnya, tapi setidaknya bisa mengatasi risiko ya. Ada juga orang yang dia cuma mengambil keuntungan dari sini. Pada saat harga sampai 2.000, dia akan melepas 1 dan 0,2 ini jadi 1. Jadi dia cuma mengambil keuntungan 400 nih, berharap nanti kalau turun lah Pak, saya kunci lagi. Ngambil lagi 0,1. Nah, ini mungkin manajemen risiko ini yang mungkin teman-teman belum terlalu pahami, makanya kemarin agak kelimpungan tuh pada saat ada kejadian seperti itu. Atau teknik yang berikut itu biasa kita gunakan lock and switch. Lock and switch. Jadi misalnya yang kebetulan kemarin sell di harga 1.000, pada saat harga 1.500 Anda sudah mulai panik ya. Maka Anda langsung buy. Jadi ini 0,1. Sebaiknya buy-nya di sini lebih dari 0,1. Jadi misalnya 0,2 ya. Jadi kalau 0,2 ini kita bacanya sell 0,1 dan buy-nya 0,12 kali. Otomatis ini udah kuncian ya. Udah locking dan satunya itu menjadi open. Gitu. Jadi pada saat harga naik ke 1.000, anggaplah naik ke 2.000. Kalau kita hitung ini dari harga, ini profit 1.000 ya. Karena dia langsung 2. Nah, sementara ini minusnya 1.000. Kita bisa BIP. Masalahnya selesai. Gitu. Andre. Siap. Pertanyaannya adalah, ya mungkin ini kan tidak ada yang pasti, tapi mungkin dari pengalaman yang Pak Andri yang terbaik, baik kedua itu jaraknya berapa pit sebaiknya? Maksudnya Pak? Jadi gini kan 0,1, kemudian kan kita mau ambil lagi nih, misalnya mau ambil lagi sell kedua gitu.
Nah, jaraknya itu berapa feet sebaiknya gitu. Karena jangan sampai nanti gini, baru sedikit kita ambil lagi, toto malah naik lagi gitu. Benar, oke. Ini kan. Kalau saya pribadi itu minimal 10, Pak. Minimal 10 poin. Jadi contoh misalnya kita bermain emas nih ya. Ini sekadar hitungan aja biar teman-teman ini bisa paham. Contoh. Ini saya sell ya. Saya ngambil dua contoh ya. Saya sell 0,1 di harga 1.000. Terus saya sell lagi, saya main 0,1 semua ya. 0,1 di harga 1.100. Oke, bagus. Nah, ternyata harga naik di harga 2.000 ya. Kita hitung minus yang kita miliki. Ini minusnya 900 ya. Sementara ini minusnya 1.000. Betul nggak? Jadi total minus yang kita miliki adalah 1.900. Jadi kasus pertama. Kasus kedua, saya sell di harga 1.000. Pada saat harga naik ke 1.500, saya sell 0,1. Betul, harga naik ke 2.000 ini. Kita hitung minus saja langsung. Sini minusnya minus 500. Ini minusnya minus 1.000 juga. Nah, total kerugian adalah minus 15.000. Enakan yang mana, Pak Gus? Enakan nomor 2. Yang minusnya lebih kecil. Nah, makanya pada saat averaging itu, usahakan range-nya ini cukup jauh, Pak. Karena kalau terlalu berdekatan, itu sama saja Anda langsung entry 0,2, nggak ada bedanya. Kalau cuma selisih beberapa. Gitu. Nah, jadi saya sih lebih milih harga itu ya minimal ke 10 poin baru ambil. Itu minimal ya. Baru mulai averaging. Kalau nggak mau bingung ya kalau misalnya di 0,1 udah minus 1 jutaan baru averaging. Oke, Pak. Thank you, Pak. Tapi ingat ya, averaging ini bukan berarti averaging dalam keadaan floating seperti ini berarti Anda ini menggunakan manajemen risiko ya. Berarti Anda menggunakan manajemen risiko. Jadi jangan pernah berpikir untuk profit. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Contoh, ini Anda sell 0,1 di harga 1.000, terus sell lagi di 0,1 di harga 1.500. Yang Anda lakukan adalah cuma menunggu harga 250 clear. Berarti ini profit 250. Oke. Ini minus 250. Ini profit ya. Nah, jadi hasilnya 0. Ngerti Pak Sur? Bagus? Ngerti, Pak. Nah, Memang jadi jangan kadang-kadang kita kadang-kadang harapannya sih pengen minimal gimana supaya jadi balik lagi dan 0 gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau Anda mengalami kondisi bermasalah ya, jadi Anda menggunakan manajemen risiko, itu bukan lagi berpikir harus profit, tetapi bagaimana kalau bisa BEP, kalau nggak bisa tetap minus ya, tetap dapat kerugian tapi nggak besar. Tujuannya sih itu. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Yang lain mungkin? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, nanti di pertemuan berikut kita akan bahas pure ke hitungan manajemen risiko ya. Kita cari teknik dulu gimana mengatasi risikonya. Kalau berbicara
eh, apa ya, indikator-indikator yang bagus atau apa itu belakangan lah dulu. Kita dulu berfokus kepada risiko. Karena hal yang paling susah kita atasi ini kalau kita lihat, kalau profit sih mudah ya. Tapi untuk mengatasi risiko ini yang sulit bagi teman-teman. Oke ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Jadi kita nanti diinfokan lagi ya. Nanti kita infokan lagi di grup untuk kelas berikut. Nah, tapi kita usahakan kelasnya ini ada lebih sering ya. Nah, oke. Saya juga ini sampaikan. Kita sekarang akan buat jadwal untuk streaming ya pada saat untuk trading ya. Kita pure live trading, streaming. Jadi kita trading bareng-bareng. Biar sama-sama bisa saling kontrol ya. Jadi kita nggak perlu tuh dari pagi sampai malam tuh trading terus pantangi market. Kita cari waktu khusus ya setiap hari di mana waktunya kita trading nih. Di mana waktunya kita trading. Nah, nanti teman-teman yang bahas lah bagusnya kapan ya. Cuman saran saya sih ini kita mulai malam. Jadi masuk ke pas keluar berita malam tuh mendekati pasar Amerika. Nah, kita di sini ngumpul trading by Zoom. Trading by Zoom kita cari opportunity apa, peluang apa di market apa yang kita transaksikan, udah kita trading bareng-bareng. Jadi kalau ada yang dapat masalah, itu bisa kita langsung atasi saat itu juga. Ya. Nanti teman-teman, Ko Yoga, Pak Boris, apa semua yang atur jadwal ya, bagusnya gimana. Ya, Pak. Jadi pagi sampai sore udahlah aktivitas yang lain dulu lah. Kalau mau sharing-sharing di grup nggak apa-apa, tapi usahakan nggak usah masuk ke market dulu. Ini karena setelah saya pelajari pun kita kasih sinyal itu lebih cepat kalau memang live ya dibanding cuman kirim-kirim di grup. Ada yang kadang telat baca, itu belum tahu apakah udah telat dia ngambil posisi atau enggak. Pokoknya baca entry gitu. Padahal udah lewat harganya. Ya. Jadi setiap malam kita akan coba nanti teman-teman yang atur jadwal ya jam berapa bagusnya. Apakah pada saat ada news mau keluar ya kita udah standby itu kita zoom bareng-bareng entry. Misalnya udah transaksi berapa poin udah clear apa semua ya udahlah kita stop. Kita usah trading lagi. Kita biar lebih disiplin ya. Oke, teman-teman sekian dari saya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Malam, Ya. Pak. Malam. Malam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Malam semuanya. Ya, malam.